Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan perjumpaan antara Maria dan Elisabet. Dikatakan beberapa waktu kemudian, artinya setelah Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan itu, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam suara peneguhan malaikat Gabriel, sesungguhnya sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Jadi sekiranya dalam refleksi singkat kita sederhana, mungkin apa yang dikatakan malaikat Gabriel itu terngiang-ngiang dalam hati atau pikiran Maria, sehingga dia berencana atau beranjak pergi ke tempat Elisabet untuk memastikan apakah benar-benar yang dikatakan oleh malaikat itu, Elisabet itu mengandung pada hari tuanya itu. Tentu mungkin juga Maria berpikiran seperti manusia pada umumnya, atau seperti Sakaria Jadi mungkin dia berpikir apakah benar Elisabet yang umurnya sudah tua itu mengandung. Mungkin juga karena itu maka Maria pun pergi menemui dia, atau juga untuk berbagi kisah berbagi cerita bersama tentang pengalaman yang luar biasa yang mereka alami, pengalaman yang mereka tidak pahami sendiri ada sebuah pengalaman ilahi yang dialami oleh mereka. Dan tentunya di sini juga mengisahkan atau juga menceritakan apakah rencana Allah tentang Mesias, kepenuhan janji Allah itu tentang Mesias itu terjadi saat ini, terjadi pada mereka berdua. Mungkin seperti itu mau dikisahkan, mau diceritakan. Jadi sekiranya perjumpaan itu mungkin di latar belakangnya oleh hal seperti itu oleh pemikiran refleksi sederhana seperti itu sehingga Maria pun pergi ke tempat Elisabet dan yang terjadi di sana, bagaimana kemudian Elisabet menerima Maria dengan penuh sukacita, dan terungkap kata-kata yang mungkin tidak dibayangkan oleh Maria sebelumnya Dan sebuah kata-kata yang luar biasa yang seolah-olah Elisabet itu sudah mengerti atau sudah tahu Maria juga mengalami hal yang sama Dikatakan tadi, dikatakan di situ, "Diberkatilah engkau." Atau
ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia bersuara dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya. Kan seolah-olah bahwa Elisabet itu tahu bahwa Maria mengandung ya dari Roh Kudus ya. Tapi memang itu terungkap ya dari secara tulus ya dari Maria, dari Elisabet. Ini ya sebuah ungkapan iman yang luar biasa ya terhadap perkandungan yang dialami oleh Maria pada saat itu juga ya. Dan dilanjutkan oleh Elisabet, sebab sesungguhnya ketika salammu itu sampai kepada telingaku ya, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Seolah-olah si Yohanes itu menyambut ya kedatangan Yesus ya. Terjadi perjumpaan ya antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes pun bersuka cita ya dengan kehadiran Yesus ya yang ada dalam rahim Maria. Ya, perjumpaan di dalam perjumpaan antara dua rahim mulia itu ya memberikan sukacita yang besar bagi Yohanes dengan kedatangan Tuhan itu ya. Dan pada akhirnya Elisabet mengatakan, berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi kedua wanita ini ya merupakan ya wanita yang yang luar biasa ya. Kedekatan mereka dengan Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan ya. Ketabahan dan kesetiaan iman mereka ya luar biasa. Jadi bagaimana Elisabet itu ya sampai tua pun tetap berharap akan kehadiran buah hati dalam hidup mereka. Terus berdoa sehingga pada akhirnya pun dikatakan oleh malaikat, doa mereka didengarkan oleh Allah, dan sesungguhnya Elisabet akan mengandung pada hari tuanya. Dan itu sekiranya yang yang ditunjukkan oleh Elisabet ya. Maria menunjukkan iman ya, dalam ketidakmengertiannya sendiri ketika malaikat Gabriel menyampaikan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, itu jawaban Maria, siapa ayahnya, dan bagaimana kemudian malaikat Gabriel mengatakan Roh Kuduslah yang akan menaungi dan yang akan berkarya di atas engkau atau di dalam dirimu Maria, jika seperti itu ya. Dan Maria pun menerima hal itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi yang ditonjolkan di sana adalah iman yang luar biasa dari kedua orang itu. Dan bagaimana Allah memperhitungkan mereka, iman mereka ya, mempercayakan mereka untuk melaksanakan tugas yang sungguh besar, sungguh mulia, sungguh agung. Jadi Elisabet dipersiapkan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang nantinya seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan, yang mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan sendiri, bagi kedatangan Sang Mesias itu. Dan Maria melahirkan Sang Juru Selamat, penebus kita semua. Dan Yohanes yang bertugas mempersiapkan. Dan masa Advent ini adalah masa di mana kita ya mempersiapkan diri itu, yaitu ya bertobat ya, membangun sikap tobat ya, sebagaimana diajarkan oleh gereja sendiri ya, dan seruan Yohanes Pembaptis, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan Maria dan Elisabet adalah perjumpaan kedua wanita beriman, dan juga secara tidak langsung perjumpaan antara dua tokoh yang agung ya, Yohanes Pembaptis dan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini awal perjalanan itu ya, perjalanan cinta itu dimulai. Ya, awal dari perjumpaan itu yang nantinya kemudian sebuah kabar sukacita, kabar besar bagi kita umat manusia, di mana keselamatan itu sudah dan sedang dimulai. Teman-teman, saudara-saudari, mungkin hal yang perlu kita renungkan dari peristiwa ini adalah iman dan perbuatan mesti sejalan. Kita beriman teguh kepada Tuhan, tetapi sekaligus kita melaksanakan iman itu dalam kehidupan nyata kita.
dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersama dengan yang lain. Sekiranya hal itulah yang kita pelajari dari dua tokoh besar ini ya, Maria dan Elizabeth. Kesetiaan dalam iman. Semoga.